Belum anak itu durhaka kepada kita, kita sudah durhaka dulu kepada Allah, dan kita sudah durhaka kepada anak kita. Sebelum itu anak gagal jadi qurrata ayun, itu sebenarnya karena kita sepelaku pasangan tidak pernah qurrata ayun. Coba bayangkan, yang di film itu namanya saya nggak ngerti ya. Pasangan itu misalkan based on true story gitu kan, ketika zina itu terungkap kan mereka bertengkar setiap waktu kan, ya atau tidak? Seorang ibu akan meneteskan air mata, seorang bapak akan kebingungan. Kalau keluarga itu sudah tidak saling, pasangan tidak saling qurrata ayun, mungkin nggak mengharapkan anak qurrata ayun. Ya nggak mungkin, orang tuamu aja nggak qurrata ayun kok kamu mengharapkan anak qurrata ayun. Makanya doa yang sangat terkenal di dalam surat Al-Furqan 74 yang pasti antum hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa disebut kata azwaj dulu? Azwaj itu pasangan, dzurriyyah itu keturunan. Kenapa disebut azwaj dulu sebelum kata dzurriyyatina? Simple. Kamu kalau ingin dapat anakmu qurrata ayun, kamu, suamimu dan istrimu saling qurrata ayun. Kalau suami istri itu sudah qurrata ayun, tenang di dalam rumah, komunikasinya hidup, keharmonisannya terjaga, persahabatannya kental antara seorang suami istri, anak akan merasakan setiap pulang ke rumah itu adalah rumah baginya. Makanya kalau kita mendapati istri kita adalah rumah bagi kita, tenang, anak akan merasakan bahwasanya itu rumah. Makanya dalam bahasa Arab, bangunan itu, rumah itu disebut dengan kata baitun, kadang disebut dengan kata sakanun. Baitun itu apa? Dinding-dinding yang membangun satu pondasi rumah itu namanya baitun. Sakanun itu apa? Tempat ketenangan. Ada rumah belum tentu tenang. Dan ketenangan itu didapatkan oleh siapa? Ikhtiar setiap orang yang berada di dalam rumah itu. Makanya kalau anak sampai melihat dan menjumpai orang tuanya berzina, lalu sang ibu menangis air matanya, gimana dia bisa mengobati hutang pengasuhan ketika dia melihat tetesan air mata seorang ibu? Ada seorang wanita, dia selingkuh gitu, naudzubillahi min dzalik, lalu sang bapak kebingungan gitu, sampai kayak orang sinting ketika menghadapi masalah itu. Bagaimana seorang anak akan membayar semua goresan yang ada pada dirinya ketika pernah melihat bapaknya itu sebagaimana orang sinting? Maka ketika gagalnya pasangan dari qurrata ayun, anak pasti nggak bisa qurrata ayun. Makanya disebutkan kata pasangan dulu oleh Allah sebelum kata anak kita. Makanya anak-anak yang lahir dari keluarga yang harmonis itu lebih melejitkan potensinya daripada anak-anak yang lahir dari keluarga broken home. Tidak semuanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi teorinya begitu. Lah yang paling indah, ditutupnya ayat itu dengan indah, Mas Ari. Tutupnya apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Artinya kita dikondisikan oleh Allah, melejit potensimu. Kapan kita melejit potensi kita? Kalau rumah itu sudah qurrata ayun, anak qurrata ayun karena mendapati orang tuanya qurrata ayun, apa yang terjadi? Setiap pribadi pada rumah itu mampu melejitkan yang terbaik dalam hidup mereka.